adik-adik. Shalom. Shalom. Bertemu kembali bersama Kak Lia, Kak Fani, dan Kak Vita. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita mau beribadah merayakan hari Paskah. Sebelum itu kita mau berdoa, kita mau tutup mata dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Kau telah kumpulkan kami Tuhan, baik kami yang ada di rumah melalui online ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau menyertai ibadah Paskah kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kiranya ya Bapa, kita bisa menyenangkan hati-Mu melalui pujian-pujian yang telah kami naikkan. Terlebih Tuhan untuk kita nanti mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Tuhan terima kasih kami siap memulai ibadah kita pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Laskar Kristus Siap. Haleluya. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mau pujikan Ku Menang, Ku Menang. Mari kita sambung pujian kita, Yesus jagoanku. Ada yang
Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh pujikan Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab memberitahu, meski ku kecil lemah, tapi Dia kuat. Tidak usah ditirukan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah urapi kami mulai dari awal, pertengahan, dan sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan Bapa. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu yang hendak menyampaikan. Tuhan juga jamak adik-adik kami yang di rumah, supaya apa yang diberitakan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom aleihim. Selamat sore adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kalau sore hari ini kita boleh merayakan Paskah. Tentu kita sudah tahu apakah Paskah itu, maka yang perlu kita perhatikan adalah untuk kita bukan saja tahu namun menghayati, mengimani tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Mudah-mudahan kita semua sehat, baik juga untuk adik-adik yang di rumah, semua dalam kondisi yang baik sehingga kita tetap boleh dapat bersama-sama beribadah, merayakan Paskah meskipun masih secara online. Tema kita sore ini adalah Yesus jagoanku dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 46. Kak Paulus akan bacakan bagi kita semua, atau mungkin adik-adik bisa membuka dalam Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian,
Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saya ulangi sekali lagi, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam perenungan kita akan firman Tuhan, adik-adik bisa perhatikan gambar ini. Ya. Kira-kira siapakah mereka? Di sini kita pasti tahu ada tokoh superhero, seorang pahlawan super yang merupakan tokoh fiktif, tidak nyata, yang melakukan tindakan-tindakan hebat secara sukarela demi membantu masyarakat. Adik-adik bisa perhatikan nih, ada tadi Om Batman ya. Lalu bisa adik-adik perhatikan ada lagi yang badannya besar, warnanya hijau. Nah, siapa itu? Ada yang bilang Hulk, gede. Lalu ada juga Spider-Man. Ada juga yang badannya dari besi, Iron Man. Lalu juga ada Kapten Amerika. Tadi ada dalam pujian tadi ada Doraemon, macam-macam. Mereka adalah tokoh-tokoh yang punya kekuatan besar, suka menolong yang lemah, dan yang pasti kadang-kadang kostumnya unik-unik. Mereka biasa disebut sebagai pahlawan super. Mereka adalah jagoan, tapi dalam cerita fiktif. Ya, kisah-kisah yang tidak nyata. Ya, adik-adik tahu kan ya, tadi yang Kak Paulus sebutkan, mungkin masih ada banyak lagi tokoh-tokoh jagoan yang lain. Nah, sekarang adik-adik perhatikan, kira-kira adik-adik tahu siapakah tokoh yang tampil ini? Ada yang tahu? Nah, bisa di dalam batin saja. Dia adalah Yesus. Tadi dalam bacaan firman Tuhan dikatakan, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapakah Yesus ini? Yesus adalah Mesias. Yesus adalah orang yang diurapi, orang yang dipilih, dan tentu istimewa. Kalau mungkin adik-adik terpilih di sekolahnya mewakili sekolah, lomba badminton, atau lomba sepak bola, futsal, berarti adik-adik terpilih. Orang-orang yang istimewa dibanding dengan yang lainnya. Nah, Yesus adalah Mesias yang diurapi, yang dipilih, tapi juga Yesus adalah Kristus. Ya, artinya sama, merupakan gelar dari Tuhan Yesus. Dia adalah Mesias. Yesus adalah Masiah, Juru Selamat. Dia yang mati dan bangkit dari antara orang mati. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau tadi jagoan-jagoan atau superhero, wah, yang dikerjakan hebat ya, bisa berubah dari lemah menjadi kuat, menolong banyak orang. Tapi apa yang dikerjakan Yesus sang Masias ini? Ya, Masiah, Juru Selamat, yang diurapi atau yang dipilih. Kita perhatikan. Yang pertama, Yesus
menderita bagi kita. Yesus menderita bagi kita. Mesias harus menderita. Adik-adik, di dalam kitab nubuat Yesaya pasal yang ke-53, Kak Paulus akan bacakan ayat 3 sampai dengan yang kelima. Ini penderitaan Yesus. Yesaya pasal 53 ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat kita adalah menderita bagi kita. Bagi Kak Paulus dan bagi adik-adik dan bagi semua orang yang percaya kepada dia. Ini yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ya, menderita kesakitan, sengsara. Tetapi bukan karena kesalahan Yesus, tapi itu adalah karena dosa-dosa kita. Dia dipukul seakan-akan seperti ditindas oleh Allah. Tetapi itu semua oleh karena kejahatan kita. Coba perhatikan di dalam Injil Lukas pasal 22. Injil Lukas pasal 22, ketika peristiwa setelah Yesus ditangkap, ya, di dalam ayat yang ke-63. Jadi Yesus ditangkap lalu dihadapkan di mahkamah agama. Perhatikan firman Tuhan ini. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Perhatikan ayat ini. Yesus menderita, Yesus dipukul, Yesus diludahi, Yesus dihujat oleh prajurit-prajurit yang menahannya. Ini yang dikerjakan Yesus, jagoan kita. Menderita bagi kita, bagi dosa-dosa kita. Seharusnya bukan Yesus. Harusnya adik-adik dan saya dan kita yang harus menanggung ini. Tapi karena kasih-Nya besar bagi kita, maka Ia rela untuk menderita. Dalam Yohanes pasal 19, Injil Yohanes pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Yesus dipakaikan mahkota bukan dari emas, bukan dari perak, tapi dari duri. Adik-adik bayangkan, kita kena duri saja, kecil saja di jari kita itu sakit. Ini
mahkotanya dari duri, jadi dipasangkan di kepala. Mungkin jadi tekan gitu ya. Apa enggak keluar darahnya dari kepala karena tertusuk duri. Ditampar, disesah. Ini penderitaan Yesus. Ini yang dikerjakan, dilakukan Yesus bagi kita. Maka tadi dalam bacaan awal kita dikatakan bahwa Mesias, Yesus yang diurapi, harus menderita. Sesuai dengan nubuat dari kitab Yesaya tadi pasal 53. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan Yesus? Mati dan bangkit. Tadi adik-adik perhatikan tokoh-tokoh yang tadi dinyanyikan atau yang Kak Paulus sebutkan, ada Spiderman, ada Iron Man, ada Batman, ya, ada lagi, wes macam-macam, banyak sekali. Mereka tokoh fiksi, ya, mereka tidak nyata. Dan kalau toh ada orang-orang yang seperti itu, ya kalau mati tetap saja dia akan mati. Siapa orang yang mati bisa bangkit kembali? Memang ada cerita, ada kisah, bahkan Alkitab menuliskan ada yang dibangkitkan, tapi tidak lama. Setelah itu mati ya sudah. Karena ada hal-hal tertentu yang ingin disampaikan Tuhan. Dan kita lihat bahwa orang yang hidup pada akhirnya akan mati. Tetapi berbeda dengan Sang Masiah ini, Sang Mesias, Yesus Kristus. Dia yang diurapi, dia yang dipilih oleh Allah. Kenapa? Sebab firman Tuhan mengatakan, Mesias harus menderita, itu yang pertama. Yang kedua, bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi Yesus mati dan bangkit. Yesus sebagai manusia sejati, dia sama mengalami apa yang kita rasakan. Dia lapar, dia haus. Tetapi Yesus yang ilahi sejati, dia yang Allah sejati, maka dia tidak akan kalah oleh kematian. Jadi mungkin adik-adik seringkali ditanya, kenapa Tuhanmu kok mati? Kenapa Tuhanmu kok disalib? Ya, mereka tidak ngerti bahwa kematian Yesus sebagai Mesias untuk menggenapkan nubuatan tentang keselamatan oleh Tuhan. Jadi yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa mengampuni kita, yang bisa menebus dosa dan kesalahan kita, hanya satu, namanya Yesus Kristus, dikenal sebagai Yesus orang Nazaret. Kenapa kok dikatakan Yesus orang Nazaret? Karena banyak nama Yesus, apalagi hari ini, ya. Yesus A, Yesus B, tapi Yesus juru selamat kita, Yesus orang Nazaret. Yang menderita, yang mati, disalibkan, pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati. Coba kita perhatikan apa yang dituliskan oleh firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-44 sampai dengan 46. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, dari tengah hari ya. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mulah kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya.
Yesus mati. Bahkan dalam kematian Yesus disertai dengan hal-hal yang menakjubkan. Terjadi sebuah peristiwa gelap gulita. Mulai jam 12 sampai jam 3. Setelah itu Yesus mati. Tabir bait suci terbelah dua. Ya, karena dalam bait Allah ada ruang suci, ada ruang maha suci. Seperti ini ada tabirnya itu ya. Dikasih ruang maha suci. Dan itu terbelah menjadi dua. Ya. Yesus menyerahkan nyawanya dan mati. Lalu Yesus dikuburkan. Dan kesaksian yang diberikan oleh firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 1, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Jadi kuburannya beda dengan kuburan kita, ya. Kalau zaman Yesus di Timur Tengah kuburannya adalah bentuknya seperti gua. Jadi mayatnya dikafani, dibalsem, dikasih rempah-rempah lalu dimasukkan ke dalam gua, pintunya ditutup dengan batu. Ya, kalau kita di Indonesia, kuburannya masukkan dalam tanah. Mereka para murid pagi-pagi benar pergi ke makam dan melihat bahwa makam terbuka. Pintu batunya sudah bergeser. Mereka masuk dan tidak menemukan Yesus di makamnya, di mana ia dibaringkan. Maka dikatakan ayat yang keempat, sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, perhatikan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepadamu ketika ia di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi, Yesus mati, benar. Yesus disalibkan, benar. Yesus dikuburkan, benar. Dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, benar. Sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan apa yang dicatat oleh Alkitab dan kesaksian para murid. Jadi kita tidak perlu ragu, adik-adik tidak boleh ragu tentang iman kita kepada Yesus Sang Juru Selamat. Dia adalah Allah yang berinkarnasi, inkarnasi itu menjadi daging. Tuhan yang menjadi manusia. Manusia Yesus yang tadi dikatakan menderita, mati di kayu salib, lalu bangkit dari antara kematian pada hari yang ketiga untuk menebus dosa-dosa kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dalam kita memaknai Paskah, memaknai dari kematian dan kebangkitan Yesus, marilah kita sungguh-sungguh menghayati bahwa kematian Yesus adalah untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Tema kita adalah Yesus jagoanku. Yesus adalah jagoan kita. Kalau tadi kita perhatikan ada banyak jagoan-jagoan, ada banyak pahlawan-pahlawan yang ditampilkan di film-film, ada Batman, Superman, Iron Man, Spiderman, wah macam-macam. Apa yang bisa mereka kerjakan? Dalam cerita, dalam kisah, hanya menolong orang-orang tertentu yang lemah,
yang mungkin tertindas, menolong, selesai. Tetapi jagoan kita, Yesus Kristus mengerjakan hal yang luar biasa. Dia memang harus menderita, mati dan bangkit bagi kita. Yang Yesus kerjakan bagi kita adalah untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Mari kita mengakui di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus Kristus segala kelemahan kita. Dan setelah diampuni dosa kita, jangan berbuat dosa dan pelanggaran lagi. Di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30 demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Sebelum kita percaya Yesus, kita adalah manusia yang berdosa. Sudah jelas upah dosa itu maut. Maut itu kematian yang kekal. Ya, artinya kalau kita tidak ditebus, kita akan mengalami sebuah kematian yang kekal. Neraka itu penghukuman kekal. Siapa saja, tidak peduli tua, muda, perempuan, laki-laki, ya, mau anak-anak, mau rasnya apa, sukunya apa, warna kulitnya apa, rambutnya seperti apa. Kalau dia tidak percaya kepada Yesus, dia akan dihukum di dalam neraka, dihukum dalam kekekalan. Tetapi bagaimana mereka yang percaya? Jaminannya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, bahwa barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan beroleh hidup yang kekal, yaitu sorga. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita punya jagoan yang nyata bagi hidup kita, yaitu Yesus. Bukan fiktif, bukan fiksi, bukan cerita bohong, tapi ini betul-betul nyata. Yesuslah yang akan menjadi penebus kita. Yesus akan menuntun langkah-langkah kita untuk hidup di dalam kebenaran. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 ditegaskan dengan sungguh oleh Petrus pada waktu itu tentang siapakah yang sanggup untuk menyelamatkan. Hanya ada satu tokoh, ada satu nama, ada satu jagoan saja yang bisa menjadi penolong bagi hidup manusia. Ayat yang ke-12 demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya satu nama yang bisa menolong kita, yang bisa menebus kita, menyelamatkan kita dari neraka, membawa kita kepada sorga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu adik-adik yang dikasih Tuhan, marilah dalam memaknai Paskah sore hari ini. Kalau kita masih melakukan hal yang keliru, yang salah, yang berdosa, tinggalkan. Kristus telah menebus kita, bukan untuk melakukan dosa lagi, tapi hiduplah di dalam kebenaran. Cintailah Tuhan, cintailah sesama kita, sebab itulah yang menjadi pesan dari firman Allah untuk kita semua. Dan terlebih, biarlah melalui Paskah ini, kita semakin mengerti siapa yang menjadi sumber pengharapan kita, jagoan kita. Dialah pribadi Yesus Kristus Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat merayakan Paskah. Kiranya damai dan sejahtera dari Kristus Yesus
memberkati adik-adik sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdiri, adik-adik bisa mengikuti di rumah untuk berdiri bersama. Kita akan naikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya sebelum kita mengakhiri dalam ibadah Paskah kita sore hari ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Pujikan pujian ini dengan sungguh hati, menjadi bentuk pengakuan kita bahwa Yesuslah yang menjadi sumber pengharapan kita. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Tuhan terima kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami bersama anak-anak sekolah minggu, baik kami guru-guru sekolah minggu, dan kami semua yang mengikuti dalam ibadah sekolah minggu sore ini. Biar kami boleh semakin mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kami. Semakin mencintai Tuhan dengan lebih dan sungguh-sungguh, sebab kami tahu bahwa Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah Paskah sore ini yang boleh kami lakukan bersama meskipun masih secara online. Tuhan memberkati. Berkati anak-anak yang di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini. Memberkati kami yang juga boleh melayani. Berkati semua dalam kemurahan Tuhan. Terlebih Tuhan, biarlah kami dimengertikan betapa Sang Mesias, Yesus, telah melakukan banyak hal bagi kami. Ia harus menderita, diolok-olok, diludahi, dicaci, bahkan dipakaikan mahkota duri. Yesus melakukannya untuk kami yang berdosa ini. Bahkan Yesus mati, Yesus dikuburkan, dan kami bersyukur Yesus bangkit dari antara orang mati. Itulah memberikan kekuatan, sebab kebangkitan Yesus menang atas maut menjadi satu pengharapan kekal bagi kami. Tuhan berkati kami semua, ajar kami untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan dan tidak hidup di dalam dosa. Sebab jagoan kami hanya Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan mengakhiri dalam ibadah Paskah sore ini.
Tuhan kiranya memberkati kami bersama. Akhirnya anak-anak yang dikasih Tuhan, terimalah kasih karunia, damai sejahtera, kemurahan, perlindungan dan pertolongan dari Bapa di sorga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang akan memberkati, menolong hidup kita bersama, mulai dari sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri ibadah Paskah sekolah minggu sore hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Keluaran pasal 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Keluaran pasal 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Keluaran pasal 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Keluaran pasal 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran pasal 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Keluaran pasal 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran pasal 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Keluaran pasal 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keluaran pasal 15 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Keluaran pasal 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Amin. Yesus memberkati. Keluaran pasal 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Keluaran pasal 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Keluaran pasal 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13b. Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihat keselamatan dari Tuhan